Beginilah wajah bekas hutan di Kampung Zanegi, Distrik Animha, Merauke, Papua. Tidak terlihat lagi pepohonan lebat yang menjadi tempat berburu dan meramu karena ditebang perusahaan HTI. Sirnanya hutan berarti musnahnya sumber pangan dan penghidupan mereka. Di tengah minimnya hutan, sebagian besar suku Malin Anim yang bermukim di Kampung Zanegi terpaksa jadi tukang leles. Mereka mengumpulkan ranting dan dahan yang bisa dijual ke perusahaan. Ranting dan dahan ini ditumpuk memanjang, siap menjemput pembeli. Kerja leles di hutan bekas ulayat mereka inilah yang menjadi tumpuan untuk mendapatkan rupiah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. 1 kubik tumpukan leles dihargai Rp80.000 dan diambil perusahaan setiap 2 pekan. Ini pun masih dipotong Rp20.000 untuk jasa kontraktor. Kontraktor adalah mereka yang bertindak serupa juragan, menanggung bahan pangan keluarga di awal kerja dan menyediakan kebutuhan lain. Leles menjadi penyambung hidup, mengingat hampir semua kebutuhan harian mereka dipenuhi dengan cara membeli, terutama beras. Mereka pun rela meninggalkan rumah di kampung untuk tinggal di bivak yang dekat dengan tempat leles. Hutan yang hilang memaksa mereka mengubah pola pangan. Nasi menjadi makanan pokok, tetapi itu harus dibeli. Menokok sagu dan berburu di hutan yang menjadi tradisi nenek moyang suku Malin Anim ini mulai ditinggalkan. Makan sagu Setiap hari? setiap hari, tapi sagu itu kita makan pagi sarapan, siang sore makan 1 kali. Ada ikan, ada udang, ada ikan gabus kita, bukan gabus Toraja. Kenapa seperti itu? Karena siapa yang membuat kita jadi begitu? Karena hutannya Hutannya sudah tidak ada. ditebang ya? Orang banyak datang, rampas kita punya hasil-hasil yang itu. Dan macam tadi saya bilang hilang. Pengaruh-pengaruh mungkin minyak kah, apakah sensor kayu, solar kah, apakah. Tapi yang menadakan sekarang dalam air itu adalah betik ikan, namanya ikan. Betik, lele, sama gastor. Berburu kini pun sulit mendapatkan hasil. Kalaupun bisa membawa pulang hewan buruan, mereka akan menjual bagian yang bernilai tinggi seperti daging. Jadi kalau dapat rusa nih sekarang nih, yang anak-anak, istri di rumah, dapatnya apa? Dapatnya Tadi tulang, hati. Nah, itu sudah. Kepala. Yang sisanya dagingnya dijual. Dagingnya semua dijual. Tidak bisa ditahan. Sekarang kalau mau tahan itu kita tanya mental saja. Mental kita kuat, kita dapat, kita sendiri yang buat dendeng asal supaya simpan untuk bini anak di rumah pakai makan. Kalau tidak ada mental semua hanya lempar saja berarti makan kulit. Ini tidak ada sekarang, itu butuhkan semua uang. Akhirnya uang itu dibagikan untuk contoh saja sekolahkan anak. Dia butuhkan uang berapa? 100 ke atas. Sedangkan kita mau beli beras 1 kilo 12.000. Bandingkan keluarga besar ini, apa cocok 1-2 kilo cukup ke tidak untuk makan 1 hari. Kemunduran kualitas pangan ini berimbas pada kesehatan. Kematian anak-anak di Zanegi menjadi peristiwa biasa. Hampir setiap keluarga pernah kehilangan setidaknya 1 anak. Banyak di antaranya terkait dengan masalah gizi. Data Dinas Kesehatan Merauke menunjukkan Kampung Zanegi memiliki tingkat stunting yang tinggi dengan tren memburuk. Tahun 2021, dari 58 anak balita yang diukur, 10 anak diantaranya stunting atau prevalensinya 17,2%.
Sedangkan Januari hingga Agustus 2022, dari 38 anak balita yang diukur, sebanyak 14 anak diantaranya mengalami stunting atau prevalensinya 36,8%. Masa depan generasi di Zanegi muram, merupa bersama hilangnya pepohonan dan kekayaan alam di dalamnya.